Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali pada mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas dengan materi peranan keluarga dalam mengembangkan bakat dan kreativitas. Pembahasan kali ini, yang pertama, teori persimpangan kreativitas. Yang kedua, karakteristik keluarga kreatif. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas anak di rumah. Dan yang terakhir, dampak sikap orang tua terhadap kreativitas anak. Teori persimpangan kreativitas. Menurut Amabile, keberhasilan kreatif adalah persimpangan antara keterampilan anak dalam bidang tertentu, keterampilan berpikir dan bekerja kreatif, dan motivasi intrinsik. Domain skill, creative thinking and working skill, and intrinsic motivation. Karakteristik keluarga kreatif. Hasil penelitian Daisy membandingkan karakteristik keluarga yang anak remajanya sangat kreatif dengan yang anak remajanya biasa saja. Ada 16 ciri atau karakteristik dari penelitian tersebut. Yang pertama, terdapat peranan besar lingkungan atau cara asuh dan iklim keluarga dalam pembentukan kreativitas. Kemudian, yang kedua, pada keluarga kreatif tidak banyak peraturan yang diberlakukan, jadi tidak terlalu kaku. Yang ketiga, tes kreativitas sebagai prediktor itu dinyatakan bahwa korelasinya rendah terhadap hasil yang ada. Yang keempat, pernah mengalami masa krisis sehingga terbuka pada perubahan. Biasanya anak kreatif itu pernah mengalami krisis dalam kehidupannya. Jadi dia lebih terbuka terhadap perubahan, tidak kaku. Nomor 5, humor sering tampil dalam keluarga. Humor di sini contohnya ada julukan, jadi setiap anggota keluarga punya julukan masing-masing. Kemudian dalam keluarga itu biasanya ada bahasa khas, seperti itu. Nomor 6, salah satu atau kedua orang tua kreatif. Bisa ayahnya, bisa ibunya, seperti itu. Atau keduanya. Yang ketujuh, lebih sering pindah rumah atau merubah tatanan rumah. Biasanya keluarga kreatif, anak kreatif itu keluarganya sering pindah rumah atau mengubah tatanan rumah. Jadi tatanan rumah itu tidak baku, bisa diubah-ubah tiap bulan atau diubah tatanannya, ruang tamu, mejanya diganti-ganti, seperti itu. Nomor 8, pengakuan dan penguatan pada usia dini. Di sini disadari orang tua. Jadi kreativitas anak itu disadari oleh orang tua. Kemudian difasilitasi dengan kursus, dengan sarana prasarana yang ada, seperti itu. Jadi ada respon dari orang tua terhadap kreativitas anak. Yang ke-9, orang tua kreatif memiliki hobi di samping pekerjaan mereka. Yang ke-10, berpendapat bahwa peranan sekolah tidak penting dalam pengembangan kreativitas anak. Bukan terus nggak sekolah, tapi dalam pengembangan kreativitas anak itu tidak melulu dari sekolah, seperti itu. Nomor 11, bekerja jauh lebih keras dari teman sekolahnya. Biasanya anak kreatif itu lebih kerja keras gitu. Nomor 12, persamaan penilaian ayah dan ibu tentang kreativitas anak. Jadi ada persamaan persepsi antara ibu dan ayah. Yang ke-13, banyak koleksi yang tidak lazim. Jadi biasanya di rumah itu banyak koleksi, mungkin patung, hiasan, dan lain sebagainya. Bisa benda-benda antik seperti itu juga bisa. Yang ke-14,
Remaja kreatif mempunyai rasa identifikasi yang kuat terhadap ibu mereka. Jadi di sini ibu memiliki peran utama dalam pengembangan kreativitas anak. Yang ke-15, anak kreatif lebih banyak mengalami trauma daripada anak biasanya. Biasanya anak kreatif sama halnya hampir sama dengan yang krisis tadi. Jadi anak kreatif itu biasanya punya trauma terhadap hal yang bersifat sedih, yang menekan mereka, seperti itu. Nomor 16, dominasi otak kanan pada anak kidal. Jadi menurut penelitiannya Desi, biasanya terdapat dominasi otak kanan pada anak kreatif. Selanjutnya, beberapa faktor penentu pengembangan kreativitas. Yang pertama, kebebasan. Kedua, respek. 3, kedekatan emosional. Yang keempat, prestasi, bukan angka. Kemudian, orang tua aktif dan mandiri. Dan menghargai kreativitas. Oke, kita bahas satu-satu. Kebebasan. Di sini orang tua yang percaya untuk memberikan kebebasan cenderung mempunyai anak kreatif. Biasanya memberi kebebasan kepada anak dalam memilih, dalam melakukan sesuatu, seperti itu. Tapi tetap dalam batasan tertentu ya. Selanjutnya, respect. Anak kreatif biasanya memiliki orang tua yang menghormati mereka sebagai individu, percaya akan kemampuan mereka, dan menghargai keunikan mereka. Yang ketiga, kedekatan emosional sedang. Anak perlu merasa bahwa ia diterima dan disayangi oleh orang tua mereka, tapi tidak menjadi terlalu bergantung kepada orang tua. Sedang saja. Kemudian, prestasi bukan angka. Di sini, orang tua mendorong untuk berusaha sebaik-baiknya. Imajinasi dan kejujuran lebih penting daripada angka. Jadi tidak melulu tentang nilai yang berwujud angka tinggi. Tapi bagaimana orang tua itu menilai dari usahanya juga. Selanjutnya, orang tua aktif dan mandiri. Orang tua yakin pada diri sendiri, tidak terlalu memperdulikan status dan tuntutan sosial. Menghargai kreativitas. Anak kreatif memperoleh banyak dorongan dari orang tua untuk melakukan hal-hal kreatif. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting dalam pembentukan kreativitas anak. Sikap orang tua yang menunjang kreativitas. Yang pertama, menghargai pendapat anak dan mendorong anak untuk mengungkapkannya. Selanjutnya, memberi waktu anak untuk berpikir, membiarkan anak mengambil keputusan, mendorong kemelitan atau rasa ingin tahu anak untuk menjajaki dan mempertanyakan hal. Jadi orang tua itu memancing-mancing anak gitu agar rasa ingin tahunya itu tumbuh. Kemudian meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa yang diinginkan dan dilakukan mereka. Selanjutnya, menunjang dan mendorong kegiatan anak. Masih ada lagi, sikap orang tua yang menunjang kreativitas. Kemudian menikmati keberadaan bersama anak. Jadi ada atau banyak waktu dengan anak. Memberi pujian dengan sungguh-sungguh jika mereka melakukan sesuatu. Selanjutnya, mendorong kemandirian anak dalam bekerja. Jangan apa-apa orang tua itu membantu anak. Coba kasih mereka kebebasan, kasih mereka tempat untuk berusaha dulu, seperti itu. Melatih hubungan kerja sama yang baik dengan anak. Kemudian sikap orang tua yang tidak menunjang kreativitas. Contohnya, mengatakan kepada anak bahwa ia dihukum jika berbuat salah. Jadi mengancam. Itu sangat tidak baik dalam menunjang kreativitas. Kemudian tidak memperbolehkan anak marah terhadap orang tua. Jadi ada kekakuan di situ. Yang boleh marah itu ya orang tua, yang benar orang tua itu tidak boleh. Jadi ketika memang orang tua salah, anak boleh menegur,
tapi dengan batasan sopan santun yang jelas. Kemudian, tidak membolehkan anak mempertanyakan keputusan orang tua. Itu juga tidak baik. Kita harus memberi mereka alasan mengapa ada keputusan seperti itu. Kemudian, orang tua yang tidak memperbolehkan anak berisik. Tentu anak kreatif, bukan anak kreatif saja, semua anak itu dalam melakukan hal pasti banyak berisiknya ya. Nah, ketika orang tua, hey stop, jangan berisik, jangan mengeluarkan suara yang keras seperti itu akan menekan anak untuk melakukan sesuatu, itu mereka akan tertekan gitu, merasa dibatasi. Selanjutnya, tidak membolehkan anak bermain dengan anak keluarga yang memiliki nilai dan pandangan berbeda. Jadi orang tua itu tidak boleh membatasi pergaulan anak dalam hal bermain dengan anak-anak dari keluarga mungkin yang dianggap levelnya berbeda seperti itu. Ini beda dengan orang tua yang tidak membolehkan anak bermain dengan anak yang tidak baik seperti itu, beda ya. Jadi ini lebih ke nilai pandangan berbeda, bisa agamanya juga bisa, rasnya juga bisa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, orang tua memberikan saran spesifik dalam penyelesaian tugas. Nah, dalam penyelesaian tugas anak, itu kita boleh bantu, tapi tidak boleh kasih saran yang spesifik, yang anak akan langsung tahu jawabannya dengan saran kita itu nggak boleh. Jadi kita bisa ngasih kode-kode, atau kita bisa ngasih pertanyaan pemancing agar anak terpancing dan menemukan idenya sendiri gitu. Selanjutnya, orang tua tidak sabar dengan anak. Saya kira jelas. Orang tua kritis dan menolak gagasan anak. Jadi tidak menerima pendapat anak itu tidak boleh. Itu sangat tidak menunjang kreativitas. Kemudian, orang tua menekan dan memaksa anak untuk menyelesaikan tugas. Dikasih batasan waktu. Ayo, kamu harus selesai besok. Hasilmu harus bagus, seperti itu tidak boleh. Itu sangat mengancam psikis anak. Dan yang terakhir, orang tua ketat mengawasi kegiatan anak. Pastinya juga tidak boleh. Oke. Saya kira cukup materi tentang ini. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.